Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Majukan yang kerja bagi pegawainya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau sudah jaga lindungi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Bersamalah dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan kita diambil dari Lukas pasal 12 ayat 37. Firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Kisah ini mempunyai satu segi yang tidak mungkin. Pernahkah seorang majikan pada zaman Yesus menunggui di meja serta melayani para pegawainya? Dewasa ini seorang akan terheran-heran jika seorang majikan melakukan seperti itu dengan maksud tersembunyi. Di sini Tuhan menggunakan hamba sebagai perumpamaan daripada orang biasa. Seorang budak belian tidak akan mengharapkan akan diperhatikan atau mendapat simpati. Di dalam berbagai kisah yang diceritakan Yesus itu, ia mengubah kebiasaan orang untuk menanamkan sesuatu. Apakah yang hendak diajarkannya? Dalam pasal ini, Yesus membicarakan tentang uang, kekhawatiran dari hal hari esok, dan bagaimana Allah memelihara anak-anaknya. Tentu itu menimbulkan pertanyaan, apakah yang Allah harapkan dari kita? Pertama, para pengikut Yesus akan setia menanti-nantikan kembalinya Tuhan. Waktu akan menguji iman dan ketetapan hati orang. Setelah mengandalkan Yesus, tetaplah demikian. Kedua, para rasul mengalihkan pusat perhatian dari dunia ini ke surga. Karena persiapan untuk surga itu diutamakan, maka perhatian haruslah ditujukan kepada nilai-nilai rohani daripada keuntungan materi. Ketiga, waspada terhadap kedatangan Tuhan akan menyebabkan kita siuman. Iman kita akan tetap kuat, itu tidak akan dapat dirampas pencuri. Keempat, dalam segala sesuatu yang mempengaruhi iman pada Yesus, kesabaran mempunyai perasaan yang kuat. Seperti penjaga keamanan tiap jam mengadakan ronda, demikian pula hamba yang setia itu akan menghitung hari dan tahun yang berlalu, dan pengharapan yang berbahagia itu tetap dipertahankan. Para hamba pada zaman Yesus menerima hanya sedikit dari meja tuannya. Ia boleh mengumpulkan sisa-sisa atau merebus sisa-sisa potongan daging yang dicincang. Jikalau iblis telah merusak gandum, itu akan menjadi miliknya. Kepala pelayan akan memeriksa semua makanan yang keluar masuk ke dapur agar hamba-hamba yang lapar tidak mencurinya. Yang mengherankan dalam perumpamaan ini ialah bahwa Yesus mengenakan pakaian hamba yang menghidangkan bagiannya sendiri yang tidak mungkin terjadi di dunia tuan dan hamba, tersedia dengan berkelimpahan karena kasih dan kasih karunia di dalam dunia iman. Kita berusaha mati-matian memelihara diri kita sendiri, maka Allah tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak diberi kesempatan kepadanya. Dikutip dari 2 Testimonies for the Church jilid 2 halaman 196. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah bersama dengan kami di saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Kami juga berterima kasih Tuhan karena Engkau sudah datang ke dunia ini menjelma sebagai manusia, bahkan menjadi seperti seorang hamba. Terima kasih untuk contoh yang Kau berikan pada kami. Biarlah kami terus meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan di dunia ini. Bapa di surga, bersamalah dengan kami di saat kami beristirahat. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.